Nah, ini yang seringkali dilanggar dalam konteks pembangunan di tata kotanya. Kira-kira itu. Baik, perlu juga saya tekankan operasional lapangan padel di perumahan hanya bisa sampai jam 8 malam begitu ya. Kalau tidak ada yang melanggar akan ada sanksi begitu ya Mas ya. Penegasan saja nanti. Sekali. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Nirwono Yoga, Mas Yudi, pengamat tata kota di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, misalnya. Ke informasi lain, nama Arya Iwantoro dan sang istri Dwi. 1.783 triliun rupiah untuk Ukraina serta paket sanksi dan lubang besar yang menganga. Perut ya, ataupun pada bagian di bulan suci di luar negeri sontak Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Suasembada White Sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 Pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Dalam operasi milik ya, dan siapa saja. Satu yang pas, salam pas. Inilah rasa yang diciptakan hanya untuk pria punya selera. Inilah rasa legendaris. Gudang Garam International Filter. semua warna mengalir ke satu tempat. Rumah, tempat ternyaman untuk kembali pulang di setiap Ramadan. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Tahan. 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 Istirahat mulut, why not? Ramadan berawal dari hening yang paling lembut. Simbol energi, keberanian, semangat untuk melangkah maju. Mandiri 14, 16. Dan sekarang ada kecenderungan yang besar untuk Livi menyerang dari belakang lewat dua pemain asing mereka. Rencananya acara ini akan digelar hingga 14 Maret mendatang. Standar Market 2026 kembali hadir di Taman Softball GBK Senayan sebagai destinasi utama warga Jakarta untuk menunggu waktu berbuka puasa. Festival ini diikuti oleh 54 tenan yang menyajikan beragam pilihan kuliner dan produk unggulan. Tidak hanya sekadar bazar, pengunjung juga disuguhkan berbagai kegiatan seperti podcast menarik hingga kajian ala Gen Z. Bagi pecinta hidup sehat diadakan juga sesi olahraga bersama setiap hari Selasa dan Kamis. Mulai dari body combat, mat pilates, hingga zumba dan dapat diikuti oleh seluruh pengunjung secara gratis. Kalau dari kegiatannya sendiri kita nggak cuma bazar buka puasa ya, tapi kita juga ada yang namanya podcast ngabuburit bareng PMK. Kemudian kita juga ada Cemi Ustadz atau Correct Me If I Wrong Ustadz, itu seperti kayak kajian culture bareng sama Bahrul Alam. Kemudian juga kita Sama tembak. Kalau pertandingan yang di pos pertahanan kanan membantu serangan. Persiba Balikpapan
Inilah detik-detik siswi kelas 4 SD negeri. Juga peresmian jembatan gantung. Dunia olahraga terus bergerak cepat, isu panas dan Nggak merasa terganggu dan itu siswa dengan tenang dan penuh. Perbolehkan pulang. Kita kembali dalam Nation Hub. diskusi menarik terkait pembangunan Indonesia bersama kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha Di Kabupaten Cirebon itu banyak ya investasi di manufaktur ini. mengupas tuntas regulasi yang berdampak pada laju ekonomi dan investasi di tanah air. Saksikan Nation Hub Kamis dan Jumat jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Dalam program profit, Dapatkan strategi jitu meraup untung dari para pelaku usaha di berbagai sektor. Tentunya tantangan pertama adalah informasi sebenarnya. Serta simak berita terkini dan terlengkap seputar sektor real dan analisisnya bersama para pakar. Yang paling tahu apa kekuatan ekonomi daerah tersebut itu adalah pemerintah daerah. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Live di CNBC Indonesia. pemirsa, di tengah harga emas yang terus melambung dan semakin sulit dijangkau investor retail, perak kini muncul sebagai opsi investasi alternatif yang kian diminati. Lonjakan harga perak dalam beberapa bulan terakhir mencetak rekor baru dan menarik minat investor global. Lantas seperti apa pergerakan gejolak harga perak dan strategi investor membaca peluang ini? Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Di tengah harga emas yang terus melambung dan semakin sulit dijangkau investor, Taruna menambahkan, BPOM terus melakukan untuk meningkatkan peluang lulusan sekolah menengah dalam negeri agar dapat bekerja di luar negeri. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah akan fokus. Saya bisa sebutkan satu-satu kan. 2026 melalui program SMK Go Global. Program ini ditujukan Harus melakukan ini dialog dulu dengan DPR untuk memastikan apakah perjanjian itu bisa diterima atau tidak. Sebetulnya kan namanya DPR ini kan perwakilan dari publik kan. Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo, ada crispy campurannya. Oishi, minyak lurus tekstur mantap. Ya cukup diforsir dalam melakukan serangan. Ya, bola yang tidak sampai dari kesetar. Bola pertama dari Ivo. keterangan yang disebutkan Bobby Boss menyediakan bahan bakar jerap. Biar sahurnya berenergi, siap puasa saat atas Detroit Pistons dalam lanjutan NBA regular season di Little Caesars Arena. Spurs mulai mendominasi permainan sejak kuarter pertama. Spesial dari KFC. KFC jagonya ayam. Panjang remaja, siapkan tubuh dengan 3 botol Aktivipa. Serta sederet prestasi lainnya di event So now we'll bring you to Bandung, where the Suatu negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia, menurut diaspora Indonesia di Amman, Yordania
perak dan koin kehabisan stok. 5.000 hingga 110.000 rupiah per kilogram. Sementara harga bawang merah naik dari 35.000 menjadi 40.000 rupiah per kilogram. Para konsumen pun harus membatasi jumlah belanjaan mereka. Ya agak kebun, soalnya mahal banget. Mungkin karena mau lebaran kali. Mau puasa itu ya. Ya, Lu rencananya potong Mbak? buat nyambut saja. Di rumah? Iya. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga di pasaran. Di luar Pulau Jawa, harga sejumlah komoditas juga mengalami kenaikan. Sejak Sabtu lalu, harga daging sapi naik dari Rp140.000 menjadi Rp160.000 per kilogram di Pasar 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara harga daging ayam potong naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram dan telur ayam naik dari Rp26.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia. Tradisi membagikan uang tunai saat perayaan Idul Fitri senantiasa mendorong lonjakan permintaan terhadap uang kartal pecahan baru. Sejumlah masyarakat di Yogyakarta mulai menukar uang baru pada pekan pertama Ramadan agar kebagian jatah uang baru. Inilah suasana pelayanan penukaran uang baru di Serambi Masjid Gede Kauman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin pagi. Sejumlah masyarakat memilih memanfaatkan layanan ini pada pekan pertama Ramadan dengan sejumlah pertimbangan. Salah satu pertimbangan masyarakat adalah demi mendapatkan jatah uang baru. Melihat pengalaman tahun sebelumnya ketika memilih menukarkan uang pada akhir Ramadan, mereka acap kali tak kebagian lantaran banyaknya permintaan. Setiap warga difasilitasi untuk menukarkan uang baru maksimal sebesar Rp5.300.000. Adapun rincian pecahan yang didapatkan yakni Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Ya, soalnya tahun-tahun sebelumnya itu lumayan susah ya Mbak nge-awardnya itu, entah itu websitenya down, makanya ini pas periode pertama dibuka saya langsung nge-award. Walaupun memang susah juga, cuma ini dapat juga akhirnya. Jadi mending di awal sih, daripada nanti mendekati mepet-mepet malah nggak kebagian. Di wilayah Yogyakarta, pihak Bank Indonesia membuka pelayanan penukaran uang hingga 12 Maret 2026 mendatang. Setiap harinya disediakan 300 paket penukaran uang baru. Pertama ya, untuk Serambi, kita di Kauman ini ada 300 paket ya. Jadi pada saat ini kita sudah melihat beberapa masyarakat yang telah menggunakan aplikasi pintar dalam rangka melakukan penukaran untuk menyambut hari besar keagamaan Idul Fitri ya. Jadi ini tentu dalam rangka memberikan kemudahan melayani masyarakat menukarkan uang, di mana biasanya tentu masyarakat pada saat hari lebaran nanti akan memberikan uang ini kepada salah pemilihan. Untuk masa Lebaran 2026, kantor perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta menyediakan uang layak edar sebesar Rp4,99 triliun. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini dengan mendaftar secara daring melalui aplikasi yang dikeluarkan Bank Indonesia. Bambang Jati Asmoro, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi selanjutnya, perajin parsel di Cilacap, Jawa Tengah sudah kebanjiran pesanan meski Lebaran masih 3 pekan lagi. Dalam sehari pesanan parsel mencapai 200 bungkus parsel. Tak heran jika omset mereka bisa mencapai Rp25 juta per hari. Kesibukan sudah dialami oleh salah satu perajin parsel di Kaungan dan Cilacap meski baru memasuki awal bulan Ramadan. Pasalnya, perajin parsel ini sudah mulai kebanjiran pesanan. Bahkan pesanan sudah dimulai sejak Desember 2025 lalu atau 2 bulan sebelum Ramadan, sehingga mereka sudah harus melayani pesanan pelanggan. Ada berbagai jenis produk isi parsel serta ukuran yang diproduksi via Riawati. Parsel-parsel ini tidak hanya dikemas dalam bentuk hampers, namun juga dalam kardus. Pelanggan bisa memilih jenis parsel yang diinginkan, mulai dari ukuran kecil dengan isi parsel yang minimalis,
atau parsel dengan ukuran besar dengan isi parsel yang lengkap. Untuk melayani banyak pesanan ini, Lia Riawati dibantu oleh 10 karyawannya. Dalam sehari, mereka bisa memproduksi hingga 200 bungkus parsel. Jumlah ini mengalami peningkatan 50% dibandingkan 3 tahun lalu. Pemesanan parsel produksi Lia Riawati ini tidak hanya berasal dari Cilacap saja, namun juga keluar daerah seperti Banyumas, serta sejumlah kota di Jawa Timur hingga Jakarta dan Jawa Barat. Kalau untuk kita produksinya itu apa ya? Kayak misalkan gula, teh, sirup, kue kering juga gitu. Kalau untuk sehari itu kisaran 100 sampai 200 bungkus parsel dengan berbagai model ya. Kayak misalnya ada yang plastik, ada yang kardus juga gitu, ada yang tas juga gitu, tergantung permintaan dari konsumennya. Penjualan parsel yang dilakukan Lia Riawati ini tidak hanya secara langsung, namun juga melalui media sosial. Selain harganya yang terjangkau, kualitas produk serta kemasan dari parsel produksi Lia Riawati ini juga menjadi salah satu alasan pelanggan yang setia memesan parsel tersebut. Udah biasa ya mas, langganan setiap tahun gitu kan kalau mau lebaran gitu kan, selain harga terjangkau juga isiannya juga bagus kan ya, rapi gitu. Sementara harga parsel buatan Lia Riawati ini dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000, tergantung ukuran parselnya. Dari usaha parsel ini, Lia Riawati bisa meraup omset hingga Rp25 juta per hari. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya, saya Heranov Al-Bashir Tamit, sampai jumpa. Ramadan adalah bulan penting dalam kalender Islam dan umat Islam di seluruh dunia termasuk di Yordania. Berpuasa dari subuh hingga matahari terbenam selama periode ini. Kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat kemeriahan Ramadan di Yordania bersama Adrian Syaril, diaspora Indonesia Yordania. Amerika Serikat Donald Trump. Bawa kipas angin sendiri. Yang tidak mau sungguh-sungguh memberantas korupsi. Itu yang untuk membicarakan atau mencari solusinya, dan pemerintah harus hadir. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak agar harga sembako tetap terjaga dan masyarakat dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan tenang. Laporan Alam Sori, Sidoarjo, Jawa Timur, Kabupaten TV. Berita tentang Pramono Anung yang resmi larang pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan akan segera kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. I think like we reproduce this in the pitch, so it feels swag. Namun dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang punya modal besar. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Seminggu soal sana seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV.
Dia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik hanya di Garuda TV. Pemirsa, keberadaan lokasi kerap membuat resah masyarakat, terlebih jika lokasi tersebut berada di dalam perumahan. Dan menyikapi hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk menghentikan penerbitan izin baru lapangan padel di zona perumahan. Maraknya pembangunan lapangan padel di berbagai wilayah Jakarta belakangan menuai keluhan warga. Mulai dari kebisingan, parkir liar, hingga operasional yang berlangsung hingga malam hari. Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar rapat khusus di Balai Kota. Usai rapat, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menghentikan penerbitan izin baru lapangan padel di zona perumahan. Saat ini ada 397 lapangan padel yang tersebar di Jakarta. Pemkot sendiri sudah masih mendalami jumlah lapangan yang sudah mengantongi izin lengkap, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nantinya lapangan padel yang tidak memiliki PBG, pemerintah akan melakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, serta pencabutan izin usaha. Sementara itu, lapangan padel yang sudah memiliki izin pembangunan namun berada di kawasan perumahan tetap diperbolehkan beroperasi dengan syarat ketat. Revitalisasi anjungan Jakarta yang ada di Taman Mini. Saya akan memulai yang pertama. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Karena ini akan menjadi titik tengah antara tren olahraga padel yang terus tumbuh dan kenyamanan warga di kawasan perumahan. Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan penertiban akan dilakukan bertahap namun tegas demi menjaga ketertiban ruang kota dan kualitas hidup masyarakat. Apalagi Kejahyani Alif Rahman, Jakarta, Garuda TV. Kerap menimbulkan kemacetan yang cukup panjang hingga meresahkan masyarakat. Anggota DPRD Jakarta melakukan sidak operasi perbaikan jalan flyover kawasan Latu Menten, Jakarta. terjadi penganiayaan terhadap orang gak ada izinnya, ilegal namanya. Ini kan nggak boleh dikerjakan, kenapa dikerjakan? Nggak ada ini dari kabel harus ada izin. Kamu menggunakan tanah dulu nggak? Ada izinnya nggak? Nggak usah, potong aja potong. Pak Wali juga nggak pengen tuh jalannya macet, apalagi sisa galian yang dibiarin dan gak dibalikin ke kondisi sebelumnya. Jadinya yang rugi warga deh, jalannya rusak lagi. Ya, hari ini kan kita menghadapi satu fenomena di mana jalan-jalan kita punya yang rusak. Ya, jadi tentu saya sangat kecewa ya melihat bahwa ada provider yang melakukan kerja tanpa ada izin. Ya, dan itu tentu adalah merusak. Wali kota juga menyempatkan bertanya kepada warga jika ada galian, siapa sih yang merapikan, dan ternyata warga yang merapikan sendiri. Ya, ini mah namanya untungin perusahaan, yang rugi warga lagi. Ini apa nih, penggalian apa nih? Ini kayak gini, benerin apa enggak? Oh, warga yang benerin. Usai dihentikan, lokasi sejumlah titik galian sudah kembali diuruk dengan tanah. Tapi, lihat tuh, tetap aja berantakan. Pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah mengeluarkan moratorium penghentian penggalian kabel bawah tanah oleh pihak swasta. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo, RTV.
Berikutnya ini buat sahabat yang mau mudik lebaran nanti nih, terutama yang naik kereta, harus buru-buru nyari tiket nih atau sering-sering ngecek. Kenapa? Biar nggak kehabisan tiket. Wah, kayaknya buat sahabat RTV yang mau mudik lebaran tahun ini, apalagi yang menggunakan kereta api, sepertinya harus cepat-cepat beli tiket dari jauh-jauh hari deh. Takutnya udah habis loh tiketnya. Soalnya nih, jelang arus mudik angkutan lebaran tahun 2026, sepertinya minat masyarakat yang akan mudik cukup tinggi. Jadi, ada sejumlah kereta tujuan favorit di Daob 2 Bandung yang sudah habis terjual dari jauh hari sebelum keberangkatan. Seperti kereta Kabupaten Bandung Blitar dan kereta Kutoarjo Bandung Surabaya di tanggal 18 dan 19 Maret sudah ludes tuh. Apalagi tanggal tersebut udah cuti bersama dan libur hari raya Nyepi ya. Tapi tenang aja sahabat, masih tersedia banyak tiket kok. Soalnya kata Humas Daob 2 Bandung, baru 30% tiket yang terjual dari 345.000 tiket yang tersedia. Berbicara terkait dengan tiket yang sudah habis, tentunya ada beberapa perjalanan kereta api yang memang tiketnya sudah sold out, seperti perjalanan kereta api Tahurpan, KA Putrajaya, dan juga ada KA tambahan dari Kiara Condong menuju Surabaya yang juga tiketnya sudah habis untuk beberapa perjalanan. Untuk masih banyak tiket-tiket lain yang tersedia untuk perjalanan yang PT KAI Daob 2 Bandung mencatat sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih menjadi destinasi utama atau favorit para pemudik tahun ini, seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, NTV. Nah, segmen Ramadan kali ini kita buka dengan tradisi di Rangkas Bitung, Banten yang bikin kaget warga nih sahabat. Tradisi ini sudah ada sejak era Ottoman, ketika orang-orang The goal stand, it's legitimate. The goal is good. Mijatovic on the pitch for Team US. Prepare for stuff. That's the most challenging part. Yang ada. Sebenarnya Dapat diselundupkan. Struktur internal kartel, tapi juga memicu sayur, kadang juga beli itu lagi hayang dimasak gitu. Jadi mulai makan dengan makan makanan sehat itu emang sebelum puasa udah dirutinkan gitu. Pada bulan Ramadan, penerapan pola makan clean eating terbilang cocok dilakukan. Pada usia-usia yang tidak masuk akal. harian lah, itu kurang lebih hampir 7 kilo. Jadi dari ikan yang sudah dipotong tadi, itu kita timbang sebelum kita masuk packaging, itu kurang lebih sehari 7 kilo kita prosesnya. Itu kalau jadi kemasan kurang lebih hampir, kemasan kecil itu hampir 150 piece sehari gitu. Tapi kalau untuk kemasan besar itu kurang lebih 100 kita buat. Ini gimana nih cara biar teman-teman di produksi ya, tentunya rasanya nyaman gitu, jam kerja atau ya waktu kerjaan itu yang diterapkan ya. Sama Mas itu gimana konsepnya? Ya kebetulan kita di sini kan udah kayak saudara nih, teman semua lah di sini, teman-teman main. Jadi kalau yang saya terapkan ke teman-teman tetap sih kita profesional. Di luar jam kerja kita ini lah, tapi tetap mereka punya target untuk kerja. Mereka masuk absen di sini jam 8, jam 12 istirahat sampai jam 1, kemudian dilanjut lagi sampai jam 5. Ya pada dasar mereka kawan-kawan kita semua kawan main. Tapi kekeluargaan tapi tetap profesional, itu yang kita terapkan di sini. Ini menarik nih, kayak baju apa ya? Kesebelasan. Ini memang seragam sengaja dibuat ya. Boleh ya, boleh Mas.
mencatat lonjakan penumpang yang menembus 50.000 orang. Lonjakan ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam perencanaan perjalanan mudik lebih awal guna menghindari kehabisan tiket pada periode puncak arus mudik. Selama periode 11 Maret hingga 1 April 2026, sebanyak 54.500 catat nakal tersebut sebanyak 24.044 penumpang berangkatan, sedangkan 3.551 penumpang tercatat tiba di stasiun Tegal. Angka ini masih bersifat dinamis seiring dengan penjualan tiket yang terus berlangsung setiap harinya. Lonjakan volume penumpang ini mencerminkan peningkatan aktivitas perjalanan masyarakat dalam masa mudik lebaran tahun ini. Sebagian besar pelanggan di Daob 4 Semarang favorit seperti Jakarta, Surabaya, Solo, dan Purwokerto. Data tersebut masih bersifat sementara karena penjualan tiket masih akan terus berlangsung hingga jelang keberangkatan kereta api tersebut. Dari stasiun Tegal, penumpang terbanyak tujuan ke kota Jakarta, Surabaya, dan juga ke kota Bandung. Sedangkan kereta api favorit masih terdapat dari stasiun Tegal dengan kereta api tujuan ke Pasar Senen Jakarta dan juga Julius Markerto. Itu merupakan kereta api favorit masyarakat yang berangkat dari stasiun Tegal. KAI Daob 4 Semarang juga mengimbau seluruh pelanggan untuk merencanakan perjalanan dengan matang, datang lebih awal ke stasiun, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi kelancaran perjalanan selama masa angkutan lebaran. Laporan Ahmad Wahidin, Tegal, Jawa Tengah, Garuda TV. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung distribusi makan bergizi gratis di Isman 3, Kota Malang, Jawa Timur. Pelajar dan kelompok rentan tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan tetap memenuhi standar gizi seimbang. Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan untuk 19 kios pedagang Pasar Baru Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten ludes terbakar pada Minggu petang. Pula pedagang panik mencoba menyelamatkan barang dagangan. Informasinya prosesnya telah saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan berat. Sementara itu kekerasan dan intimidasi untuk bisa mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka melakukan eksekusi hukum. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat faktor X ya, karena ya kita tahu mereka jual berarti ya maksudnya. Kita lanjutkan kabar hari ini. Pemirsa, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar sholat tarawih Jepang. Kampung narkoba di Desa Tanah Priuk, Sumatera. Kesempatan untuk menjadi bagian dari pengambil kebijakan maupun juga apakah itu di dalam dunia politik maupun di bidang mereka masing-masing. Dengan demikian kita akan lebih banyak lagi, akan ada lebih banyak lagi perempuan-perempuan di meja-meja pengambilan keputusan tersebut. Selain pelatihan, para peserta mendapatkan kesempatan dibimbing mentor berpengalaman. Nah, ini karena memang ditargetkan untuk wanita-wanita ya, ada dari final year student sama mid career. Kesempatannya yang sangat bagus karena memang sengaja dirancang kurikulumnya untuk wanita ya. Jadi memang pembahasannya itu sangat personal, relatable. Tujuan akhirnya, lulusan Saraswati Fellowship dapat menghadirkan perempuan di meja pembuat kebijakan. Bukan hanya sekedar memenuhi kuota, tapi untuk menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dan representatif dalam setiap keputusan penting bagi bangsa.
Dari Jakarta, Hana Baca Bertri Hartomo, RTV. Warga yang kembar di desa yang terletak ada dari BPBD yang bergabung sementara dari hasil pantauan dan laporan mereka ini sudah tidak ada, jadi evaluasi sudah berjalan dan saya sudah merekrut hingga 13 Februari ini kami akan. Sementara kendala yang kita hadapi yaitu debit air yang cukup tinggi dan cuaca yang cukup. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Yes, Tanya itu sejumlah pohon besar yang berada di lingkungan permukiman juga tumbang dan menimpa rumah warga. Angin puting beliung menerjang. Sini tersaji saat Everton menjamu Manchester United di Hillingdon Stadium. MU mampu tampil dominan dengan menekan penantang tuan rumah. Membebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut menggodok transisi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui pemutakhiran data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Ternyata bijak juga tak sama. Tak jadi juga dibawa. Malah kapal kecil yang merapat ke. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. Indonesia akan jauh lebih baik dari sisi infrastruktur kabel laut karena saat ini pemerintah juga sudah menetapkan gateway. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program COVID Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. Fondasinya adalah konektivitas jaringan, internet, broadband. Kami hadirkan perbincangan menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Software yang up to date itu biasanya akan lebih berguna dan lebih banyak relevan. Jangan lewatkan segmen khusus Take a Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Mengawali dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Jadi kalau dia ekspornya naik, mau sebagus apapun kita tetapnya dalam rupiah melemah. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Dengan besar berita yang terjadi, koreksi itu sangat cepat direda. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Live di CNBC Indonesia. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. Indonesia akan jauh lebih baik dari sisi infrastruktur kabel laut karena saat ini pemerintah juga sudah menetapkan gateway. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. Fondasinya adalah bukti. Hakim Ketua Fauzi Isra menunda persidangan. Dari bahan berkualitas melalui hanya
Yakut Kolil Komas hari ini menjalani sidang perdana pra-peradilan di pengadilan. Masih ada Pak. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Punch Senin sampai Jumat jam 11:55 menit. Live di CNBC Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Profit. Kini kita simak deretan informasi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengungkap sumber pembiayaan impor 105.000 mobil pickup dari India untuk operasional koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Impor tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan datang secara bertahap hingga akhir 2026. Purbaya mengatakan pembiayaan Kopdes Merah Putih berasal dari pinjaman ke bank-bank BUMN. Nantinya Kementerian Keuangan akan bertugas mencicil pinjaman sebesar 40 triliun rupiah per tahun selama 6 tahun. Meski demikian, Purbaya menekankan tidak ada tambahan beban anggaran, pendapatan, dan belanja negara dalam pengadaan impor 105.000 mobil pickup dari India. Pasalnya sumber anggaran cicilan berasal dari dana desa. Sebelumnya, Purbaya mengeluarkan aturan yang menetapkan 58,03% atau 34,57 triliun rupiah alokasi dana desa untuk mendukung program Kopdes Merah Putih. Penggunaan itu secara rinci diarahkan pada pembayaran angsuran dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan gerai. Agrinas beli 105.000 mobil pickup India buat Kopdes Merah Putih. Itu dari APBN, alokasi anggarannya berapa? Jadi Kopdes Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara, dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar 40 triliun selama 6 tahun ke depan. Jadi untuk saya sih risikonya clear, nggak ada tambahan risiko fiskal karena tiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuman sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya. BPJS Kesehatan pertemuan bersama para menteri dan kepala badan membahas transisi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui pemutakhiran data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Rapat ini digelar di kantor BPJS Kesehatan. Pemirsa, demikianlah berita Apakah untuk mereka yang menguji kesabaran kita? touching his hand, a chance to make it 4-2 for the Americans. Hingga laga berakhir, MU sukses menjaga keunggulan 1 golnya itu. Tak hanya menang, hasil ini makin memperpanjang rekor tanpa kalah Michael Carrick sebagai manajer baru MU. Kini sudah... Wenn ich da einer Torwart. Kalah dengan panahnya. En plus, c'était la maintenant but avec un ciseau qui a résisté au retour d'un. Jadi dari harapan Anda, terima kasih dan setelah sukses dengan Zino. Masih mengenai kecelakaan, seorang penumpang ojek tewas terlibat.
mengatur individu secara langsung, melainkan untuk mengatur aktivitas di ruang digital yang berpotensi merugikan masyarakat. Kiki menjelaskan lebih jauh, OJK menyoroti fenomena influencer yang mempromosikan produk keuangan tanpa transparansi, misalnya dengan mengaku sebagai pengguna biasa, padahal menerima komisi dari pihak yang dipromosikan. Selain itu, OJK juga akan mengawasi praktik lain yang turut menjadi perhatian adalah aksi pom-pom saham atau promosi berlebihan terhadap produk tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan investasi publik dan menimbulkan kerugian. Kiki menegaskan selama ini pengaturan yang tegas sudah berlaku di sektor pasar modal melalui ketentuan perundang-undangan yang ada. Namun di luar pasar modal, khususnya dalam aktivitas promosi produk jasa keuangan di ranah digital, dibutuhkan juga aturan yang lebih spesifik. Karena itu, OJK telah menerbitkan peraturan baru yang secara khusus mengatur aktivitas tersebut. Kiki menegaskan regulasi ini memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk memberikan rekomendasi yang menyesatkan. OJK sendiri sebelumnya telah mengatur kerjasama antara perusahaan efek dan pegiat media sosial atau influencer melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 tahun 2025. Ya pemirsa, usai jeda Profit akan mengulas industri farmasi nasional menghadapi dinamika yang semakin kompleks, mulai dari tekanan nilai tukar, kenaikan biaya bahan baku impor hingga tuntutan inovasi dan ekspansi pasar di tengah daya beli yang fluktuatif. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan produksi, riset serta distribusi obat yang semakin kompetitif. Lantas seperti apa strategi pengelolaan keuangan dan outlook pembiayaan industri farmasi tahun 2026? Untuk membahas lebih dalam, Sabrina Nasution akan berdialog bersama dengan Edwin Isfandiari, Finance Director atau CFO PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. Sesaat lagi. Masih mendalami perkara. If you don't finish, I will. Biar saya set. Inti walis. Pilihan rangkuman berita seputar dunia ekonomi dan bisnis hari ini hanya untuk Anda. Gol tunggal Benjamin Sesko di babak kedua memastikan Setan Merah membawa pulang 3 hari selesai. Kita tunggu apakah Tristan Romero dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan demi kemenangan untuk menghindari zona degradasi. Lewat 2 menit Al-Ahly Saudi mempermalukan dalam match 1-0 sekaligus merebut kembali puncak klasemen penggeser Al-Nassr. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di iSport. Hasil bahwa pihak Misdat akan segera menstop PHK yang terjadi dan pihak Misdat juga berjanji tidak akan ada PHK di Misdat lagi. Dan ini adalah hal yang menurut kami seharusnya tidak terjadi pada saat puasa dan menjelang Lebaran, sehingga tadi sepakat pihak Misdat untuk menstop PHK demikian. Berarti untuk DPR sendiri apakah ada kunjungan Pak ke perusahaan atau bertemu dengan pihak-pihak terkait Pak? Saya pikir sudah cukup komitmen dari pihak Misdat. Tadi kami sudah lakukan koordinasi dan saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja sehingga hadir menyapa Anda dengan info olahraga menarik dan juga spektakuler bersama saya pastinya Aurelia Zafira. Oke pemirsa, dengan kita mulai jumpa kita malam ini dengan kabar dari Liga Super. Bayangkara FC
masih berpesta di kandang sendiri. Mereka menjinakkan tim Abau Sirah Semen Padang. Pemirsa, si Dibe kali dikuasai bola. FC Bayangkara. In palm oil plantations. Even at second point, Benerannya juga normal. Bagaimana rekayasa lalu lintas di sekitar pembangunan belanja kesehatan. Upaya ini juga membutuhkan bukti rutin dan andal mengenai mobilisasi, alokasi, dan juga penggunaan sumber daya kesehatan di seluruh sistem kesehatan. Indonesia mengumpulkan dan menganalisis data NHA-nya dalam proses statistik rutin untuk menghasilkan estimasi tersebut menggunakan kerangka komprehensif internasional WHO System of Health Accounts atau SHA 2011. Health Accounts 2024 menunjukkan bahwa total belanja kesehatan mencapai 639,9 resmi. Khususnya kita membuka pelayanan pengaduan nasabah terkait yang mungkin ingin cek rekening, mungkin yang ketimbang dapat berita yang tidak benar di luar, lebih baik langsung tanyakan ke pihak bank. Jadi kami pihak bank pun atas kejadian ada saat ini kami tetap bertanggung jawab dan saya pastikan semua rekening nasabah aman. Hingga saat ini, layanan aplikasi mobile banking maupun pelayanan di gerai ATM tidak dapat diakses. Bank Jambi menegaskan tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, termasuk melaporkan dugaan peretasan ke Polda Jambi. Nugroho Kusumawan, Jambi. Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan Serang melakukan inspeksi mendadak di Pasar Badak Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Senin. Dalam sidak kali ini, petugas menemukan bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Obat yang semakin kompetitif. Lantas bagaimana strategi pengelolaan keuangan dan juga outlook pembiayaan industri farmasi di tahun 2026? Untuk membahasnya lebih dalam, Safrina Nasution akan berdialog bersama dengan Edwin Isvandairi, Finance Director atau CFO dari PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk dalam tema outlook pembiayaan industri farmasi di 2026. Cnn Indonesia dan menyaksikan segmen khusus spesial Sustainable Health bersama saya Safrina Nasution. Di kesempatan kali ini konsumsi masyarakat dan dijual secara terbuka di pasar tradisional. Proses uji cepat atau rapid test dilakukan langsung di lokasi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat berbahaya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 jenis makanan yang positif mengandung zat berbahaya, yakni sagu mutiara yang mengandung rhodamin B dan ikan teri Medan yang terdeteksi mengandung formalin. Kedua zat ini cukup lemah dibandingkan dolar Amerika Serikat. Dan dari perspektif keuangan, saya pengen tanya ke Pak Edwin, bagaimana Anda melihat prospek industri farmasi di tahun ini, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang ada, daya beli masyarakat, dan volatilitas nilai tukar juga? Silahkan Pak. Kalau kita lihat ya dari landscape healthcare Indonesia, itu kita 280 juta penduduk, terus kemudian market value pharmaceutical industry itu sekitar 150 triliun di tahun 2026 estimasi, dan pemerintah tahun ini menaikkan budget untuk health itu sekitar 15% ke 247 triliun. Walaupun masih lebih kecil dari negara-negara lain, 3% dari GDP, sedangkan Malaysia, Filipina, Singapura mungkin sekitar 4%. Kalau kita lihat dari setelah pasca COVID, market untuk farma itu rata-rata dari 2023 kalau kita tarik ke compound annual growth rate-nya sampai ke 2028 itu kita estimasi sekitar 7,7%. Kalau menurut saya masih stabil. Itu mungkin itu saya bicara pharmaceutical tapi di luar
kondisi normal. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau agar tidak melakukan penimbunan atau panik buying. Nah, tentunya dari masyarakat kadang-kadang tidak mau memperhatikan terkait dengan hal itu. Dan juga sekarang juga banyaknya orang yang melakukan pembelian, ya tentunya dari pihak masyarakat juga tidak mengetahui atau tidak memperhatikan terkait dengan adanya palsu. Sidak di pasar tradisional dan pasar modern serta gudang sembako akan terus dilakukan petugas untuk memastikan ketersediaan bahan makanan pokok tetap stabil tanpa adanya kenaikan yang tidak wajar saat bulan Ramadan hingga Lebaran nanti. Tim Liputan CNN Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat kontribusinya cukup besar, 50-60%. Jadi ya seperti kejadian di 2025 ya, kita 2024 itu sekitar 15.500 nilai tukar USD IDR, 2025 itu sekitar 16 ribuan, itu sekitar 8%, ya cukup membebani kita untuk dari sisi COGS. Tapi kalau memang misalnya alasan utama dari peningkatan harga COGS secara signifikan itu adalah nilai tukar, berarti kan ini tidak hanya unik terjadi di Taisho atau di perusahaan Anda saja. Apakah ada strategi tersendiri menghadapi COGS yang meningkat karena nilai tukar ini yang bisa diaplikasikan mungkin Pak ke perusahaan Anda, jadi bisa menjadi competitive advantage dengan keadaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain? Ini sebenarnya kalau kita lihatin nilai tukar ini sebenarnya sudah cukup lama dibicarakan ya. Di industri farmasi. Betul. Jadi itu benar-benar jadi momok buat industri farmasi karena dari kami sendiri sih sudah dari industri sudah minta untuk pemerintah juga untuk memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan asing misalnya untuk membuka pabrik untuk bahan baku. Cuman ya masih kan pemerintah sudah mengeluarkan sih beberapa insentif ya. Tax insentif, terus kemudian juga dari regulasi. Carrasco menjadi bintang lapangan dengan mengukir hat-trick. Menit 71 pemain asal Belgia tersebut membawa Al Shabaab unggul 3-0. Justru dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan iuran benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, pemutakhiran data dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik serta BPJS Kesehatan. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut saat ini pemerintah tengah menyiapkan surat edaran atau keputusan bersama yang mengatur masa sosialisasi 2 hingga 3 bulan sebelum perubahan status diberlakukan secara efektif. Ia pun menambahkan lebih dari 11 juta data yang dimutakhirkan, sekitar 106.000 peserta telah otomatis aktif kembali, di mana sisanya saat ini masih dalam proses ground checking bersama BPS. Karena itu baik Kemensos, Kepala BPS, juga Menkes adalah menjadi satu kesatuan untuk memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan nasional ini berlangsung dengan baik. Dengan cara apa? Data itu terus-menerus dilakukan pemutakhiran karena dinamika perkembangan data itu begitu cepat. Kita lebih yang dimutakhirkan 106 diantaranya, 106.000 diantaranya sudah otomatis ya menjadi aktif kembali. Nah sisanya ini dalam proses ground checking. Itu kita bersama BPS dan pendamping-pendamping serta pemerintah daerah selama 2 bulan ke depan. Tentu hasilnya nanti akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan apakah penerima manfaat tersebut tetap menjadi penerima manfaat bantuan iuran jaminan kesehatan atau disarankan untuk menjadi peserta mandiri. Kebijakan tarif global Presiden Amerika Serikat kembali menuai kontroversi. Gubernur California Gavin Newsom melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif impor secara drastis di tengah keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan
tarif darurat sebelumnya ilegal. Langkah Trump untuk mencari dasar hukum baru pun memicu perdebatan politik dan hukum di Washington. The whole thing is a farce. Democratic California Governor Gavin Newsom reacting to President Donald Trump's Saturday announcement that he's raising global tariffs to 15% from the 10% he imposed a day earlier. It was 10% 2 days ago, maybe 20% tomorrow. I mean, this is madness. The back-to-back tariff announcements came after the Supreme Court handed down a decision Friday, ruling the sweeping emergency tariffs Trump imposed last year are illegal. But the High Court's ruling only applies to the duties Trump imposed using one specific law. And the president immediately responded by saying he will now rely on other legal authorities to keep tariffs in place. Other alternatives will now be used to replace the ones that the court. Oke, sekarang secara keseluruhan Pak dengan Anda menjaga peluang lolos ke Final Four Pro Liga 2026. Di laga pamungkas pekan ke-7, JLM memenangi drama 5 set saat jumpa Bandung BJB tanda mata. Tim Putri Jakarta Living Mandiri atau JLM menghadapi Bandung BJB tanda mata di laga pamungkas pekan ke-7 Pro Liga 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dimotori Ana Bianca, Slagowska, dan Yola Juliana, JLM kecolongan di set pertama dengan skor 21-25. JLM bangkit dan berbalik unggul 2-1 usai menangi 2 set berikutnya. Lewat laga sangat ketat, JLM unggul 28-26 di set kedua, serta 31-29 di set ketiga. Saja cukup menekan dari arah Ribo. Ya, kita lihat siapa seternya. Yola ternyata. Dan berhasil. Namun BJB berhasil menyamakan skor 2-2. Dimotori Kanstamaya, Madeline Guen, dan Julia Angelina, BJB unggul 25-22 di set keempat. Set kelima kembali berlangsung dramatis. Mampu menjaga momentum saat poin-poin kritis, JLM akhirnya menangis drama 5 set dengan skor 16-14. Kemenangan menempatkan JLM di peringkat 4 klasemen sekaligus menjaga peluang lolos ke Final Four. Mengemas 18 poin, JLM hanya unggul 1 poin atas peringkat 5 Jakarta Electric PLN yang juga masih punya kans lolos ke Final Four. Dan di sektor putra, Surabaya Samator kembali menggebuk Jakarta Garuda Jaya